Indonesia yang satu. Bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda, bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Namun demikian, harus ada pemuda Indonesia yang lain, yang memberitahu kepada yang belum tahu, yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada yang kurang, yang meningkatkan kesejahteraan kepada yang miskin, yang membuat semua anak Indonesia mempunyai kontribusi yang lebih besar pada kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Indonesia adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang capek. Saya minta Kapolri agar menangkap Abdus Somad ini. Barulah saya lega dan baru saya tahu bahwa ternyata Abdus Somad itu kebal hukum karena dia itu banyak duitnya, caplin itu, kumis tipis itu. Bagaimana kalau kita sungkem orang tua sampai bersujud di depan orang tua? Adapun sujud kepada kaki emak itu tradisi agama Hindu. Tak pernah saya sujud ke kaki emak saya. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Jangan ikut-ikut orang kafir. Mazhab Hanafi mengharamkan catur. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Suka mengkafirkan orang yang berbeda. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir yang selalu ingin mengkafirkan orang? Dan saudara, itulah yang disebut radikal. Orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Misalnya kalau ada orang bawa patung Garuda, itu kafir. Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Indonesia ini bukan negara Islam. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Selamat murtad. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria. Yang aneh, orang yang memegang dia ketika disiksa dan dikeroyok itu malah sekarang dilepaskan. Aneh, ini polisi tidak menangkap Abdus Somad yang menjadi sumber atau biang dari segala kerusuhan ini sehingga MKC ditangkap. Kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sighat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan.
sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar di neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Disinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah tidak. Nah, ajaran saya. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Minta maaf pun tidak mau. Konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Disebut teroris marah, tapi mengajarkan ilmu Islam yang menghalalkan darah. Jadi salahnya di mana nyebut teroris? Emang kelakuan kayak teroris? Emang dasar teroris? Jangan katakan bom bunuh diri. Banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib, karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada. Bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Nggak ada gigi mundur, maju terus. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Ustadz Abdul Somad kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita
Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, iki lagi rame nih, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kebunuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading.
dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Para pemuda Indonesia yang saya banggakan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Indonesia yang satu. Bukan karena keseragaman, melainkan keberagaman. Bukan karena budaya yang sama, melainkan tekad yang sama. Suku, bahasa, warna kulit, bahkan agama yang berbeda, bukan halangan untuk membangun satu Indonesia. Kini, Indonesia harus kuat bersatu, menghadapi dunia yang sedang berubah. Zaman telah berganti dari serba analog menjadi serba digital. Anda, para pemuda, adalah lahir, tumbuh, dan dewasa di era digital. Kita, para generasi pendahulu, adalah warga pendatang, migran digital. Kini di era digital, pemuda kembali mempunyai peran sentral. Pemuda adalah kekuatan terbesar, bonus demografi bagi bangsa Indonesia. Pemuda adalah para pemberani untuk mengambil risiko dan merebut peluang-peluang. Pemuda menjadi yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru yang inovatif. Pemuda adalah pemimpin perubahan, pemimpin di era digital. Usia bukan batasan, bukan pula jaminan. Kita semua harus tetap muda. Yang muda harus terus bekali diri dengan yang terkini, yang terbaru. Saya memahami bahwa tidak semua pemuda Indonesia mempunyai kesempatan untuk menikmati pendidikan tinggi. Memahami dunia yang penuh disrupsi. Memahami dunia yang menuju kemana. Memahami perkembangan iptek terbaru. Namun demikian, harus ada pemuda Indonesia yang lain, yang memberitahu kepada yang belum tahu, yang meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada yang kurang, yang meningkatkan kesejahteraan kepada yang miskin, yang membuat semua anak Indonesia mempunyai kontribusi yang lebih besar kepada kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Itulah esensi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah membantu yang tidak bisa menjadi bisa, dan membantu yang sudah bisa menjadi lebih bisa lagi. Kepemimpinan itu bukan posisi, apalagi jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh. Kepemimpinan adalah inspirasi. Kepemimpinan adalah yang membuat visi menjadi kenyataan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Ayo kita bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk Indonesia maju. Dan juga seluruh rekan-rekan jabat utama yang mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus. Tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward
Namun terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Karena ini semua untuk kebaikan, untuk organisasi yang kita cintai, untuk organisasi yang sudah bersusah payah berjuang. Jangan kita hanya memerintah dan kemudian tidak tahu kesulitan anggota. Ini tentunya akan menjadi masalah. Jadi hal seperti ini tentunya yang harus kita lakukan. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang terjadi di masyarakat. Turun ke lapangan, memahami, mengerti apa yang menjadi kesulitan oleh anggota, sehingga kemudian kita bisa pecahkan. Ini tidak gampang. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi ini saya yakin, rekan-rekan semua mampu untuk melaksanakan itu. Karena rekan-rekan adalah pemimpin-pemimpin yang membawa perubahan untuk masa depan institusi yang lebih baik. Menjadi teladan dan contoh bagi anggota ini menjadi sangat penting. Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala. Artinya, kalau kita ingin berubah, maka jadilah teladan. Pimpinan harus jadi teladan. Baru di bawahnya juga akan menjadi lebih baik. Karena tidak mungkin kita memulai dengan yang baik kalau tidak dimulai dari diri kita. Penjelasan khusus yang berkaitan dengan MKC dan prospek hukumnya ini. Mestinya MKC sudah harus dilepaskan tanggal 25 Oktober kemarin. Tetapi ternyata penyidik memperpanjang penahanan atas Haji Muhammad Kosman alias Haji MKC. Padahal dia bukan teroris, dia bukan koruptor yang memerlukan bukti-bukti. Bahkan para pengacara sudah menyelidiki semuanya bahwa dia tidak ada alasan untuk diperpanjang hukumannya. Maka dia harus dilepaskan demi hukum. Saya kira sudah 3 kali demo yang berkaitan dengan melepaskan Muhammad KC dan tangkap Abdus Somad. Dan baru saya tahu bahwa ternyata Abdus Somad itu kebal hukum. Dan semua penista agama Kristen, yang maksudnya dari Islam, yang menista agama lain, yang disebut itu ceramah atau dakwah, tidak ada satupun dari mereka yang walaupun jelas-jelas menghina minoritas, tidak ada satupun dari agama Islam yang ditangkap. Ya mungkin kalau Yahya Waloni, ya belum tentu, karena Yahya Waloni pun itu hampir dilepaskan karena tidak ada orang Kristen yang mau menjadi saksi terhadap kasus Yahya Waloni. Jadi surat perintahnya itu tanggal 21 ya, dilaporkan 21, 22 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dari mana kok bisa seperti itu? Padahal harus diperiksa dulu saksi minimal 3 untuk mendukung laporan polisi itu. Kalau dilakukan oleh minoritas itu penistaan, tapi kalau yang dilakukan oleh mayoritas itu ceramah alias dakwah. Inilah yang menimbulkan keonaran selama ini. Nah, Saifuddin Ibrahim ini dia pengacara kaum minoritas. Sudah memberikan seluruh hidup saya untuk membela orang-orang minoritas ini.
Jangan sampai dihina, diejek terus-menerus. Dan ini sudah berjalan sudah puluhan tahun, bahkan sejak zaman Soeharto ini sudah dimulai. Jadi 40 tahun yang lalu sudah berjalan penghinaan demi penghinaan. Dan saya mencatat ada 650 buku yang ditulis oleh ulama, kiai, dan para mu'alaf untuk menghina dan mengejek minoritas di seluruh Indonesia. Maka kepedulian saya ini adalah kepedulian yang sangat berdasar dan sangat beralasan sekali bagi menjangkau Indonesia ke depan, yaitu Indonesia yang toleransi dan damai. Omongan Abdus Somad itu tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis, alias dia berbohong, hoax. Asumsi pribadi dibawa sebagai bahan ceramah dan dakwah. Ini tidak benar. Saya kedengarannya menista, tetapi saya bisa membacakan seluruh ayat Al-Quran, seluruh hadis yang berkaitan dengan apapun yang saya omongkan. Karena Al-Quran selalu menuduh kekristenan dan Yahudi. Jadi kalau ada yang meminta Saifuddin Ibrahim jangan ngomong tentang agama yang dulu. Al-Quran boleh membunuh, boleh menyiksa, mengusir orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen di mana di tanah mereka sudah menguasai tanah itu. Saya tahu sejarahnya dengan baik. Saya mungkin tidak terlalu bodoh untuk memahami kata demi kata di dalam Al-Quran. Anda semua melihat apa yang disampaikan oleh Kosman, tidak ada nilai kriminalis di dalamnya, karena dia hanya mulai dari awal dia berbicara itu salam sadar gitu. Artinya sadar semuanya. Salam sehat, salam waras. Oleh karena itu saya minta Kapolri agar menangkap Abdus Somad ini. Barulah saya lega. Nanti kita adu Abdus Somad dengan Kosman. Siapa yang pintar otaknya di dalam berdakwah dan beriman yang benar. Saya yakin Muhammad Kosman tidak akan kalah. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau hukumnya tidak adil? Mayoritas, ya dalam tanda petik, nggak semuanya orang Islam itu yang mayoritas begini semuanya, tetapi perlu dibicarakan ini. Karena mereka walaupun tidak setuju dengan Abdus Somad dengan menangkap Muhammad Kacé, semua hati orang Islam itu setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Itulah hati, ini hati iman loh. Ini gara-gara, ini sensitif sekali. Orang itu kalau sudah ngomong, ngaku iman, KTP-nya itu sesuai dengan agamanya, itu menjadi identitas pribadi. Di dalam kemajuan zaman seperti ini. Kenapa sudah dikasih 2 bulan kok penyidik nggak mendapatkan barang bukti yang lain, kecuali tubuhnya MKC ditahan, kemudian disiksa berkali-kali. Nanti saya akan ceritakan siksaan terhadap MKC ini. Biar saudara semua tahu bahwa hidup sebagai minoritas di Indonesia ini mengerikan. Dan saudara juga tahu kenapa Saifuddin Ibrahim masuk Kristen itu, untuk membela orang Kristen yang hidupnya diancam, gerejanya dibakar, di Poso Sainan dibunuh, si kumis tipis itu, karena dia itu banyak duitnya, ya luar biasa saudara-saudara. Chaplin itu yang menangkap saya, yang menyuruh menangkap saya, katanya gitu. Orang nggak bisa dibuktikan, bagaimana cara membuktikannya?
Charlie Chaplin yang menangkap saya. Ketika saya ngamuk ya, supaya memperlihatkan wajah MKC, tolong perlihatkan saya. Lewat lubang kunci saja saya mau melihat muka Muhammad KC. Penjaga penjara tidak mengizinkan untuk saya lihat. Saya ngamuk lagi seminggu kemudian, datang. Itu di hari ke-10, kalau saya nggak salah itu hari ke-10. Setelah MKC ditangkap, dan saya bilang, kenapa kalian tidak memperlihatkan wajahnya kepada saya? Ini anaknya dan ini istri saya. Saya bilang, saya ada buktinya. Saya bilang berarti MKC ini sudah disiksa. Lalu dijawab karena ada 2 penyidik. Kami tidak menyiksanya dan kami tidak menyentuhnya. Dan kuncinya ada di kami. Itu hari ke-10 itu. Kuncinya ada di kami dan tidak mungkin diduplikasi gitu. Sementara saya sudah menyiapkan surat permohonan kepada Bareskrim, Kabareskrim untuk membawa dia ke dokter. Sekali lagi tidak diberikan. Tidak diizinkan untuk berobat. Dan pada saat tersangka diminta tolong, sengaja membiarkan dan tidak mau menolong. Jadi MKC minta tolong, teriak di dalam tahanan. Sementara yang namanya penjaga tahanan itu diganti terus menerus setiap hari loh. Dan gak mungkin ngantuk penjaga tahanan Bareskrim itu. Karena saya sudah pernah ditahan. Kapan saja saya mau keluar, kapan saya minta keluar, oleh penjaga langsung dibukakan pintu. Ya, dibukakan pintu. Saya termasuk tahanan istimewa, karena kalau sekali buka pintu itu ada ininya, ada salam tempelnya. Nggak tahu lah sekarang. Kalau kemarin sih saya tanya, nggak ada itu, nggak ada lagi jual beli kamar itu, nggak ada. Tapi memang kasus MKC ini yang merubah budaya-budaya baru itu. Jadi diperlihatkan di dalam CCTV itu bagaimana Irjen Pol ini memukul perutnya sampai 2 kali, kemudian terjengkang. Untung masih ditahan oleh tembok. Jadi dia jatuh terduduk di belakang tembok. Mengerikan sekali, tetapi ini yang berkaitan dengan anak cucu saya yang akan datang. Dia harus hidup damai di tengah badai. Anak cucu saya ke depan harus hidup toleransi dan damai di tengah mayoritas. Itu yang saya mau. Dari omongan ini nggak ada maksudnya untuk apa begitu, nggak ada. Untuk menjatuhkan seseorang, nggak ada urusannya. Nggak ada, saudara. Hanya mau mewariskan sejarah agar Indonesia hidup toleransi dan damai. Maksud dan tujuan dari pemimpin proklamator Indonesia sesuai dengan yang diciptakan oleh dia. Karena kalau saya bayangkan Soekarno hidup kembali, Soekarno-Hatta hidup kembali, dia akan menangis melihat bangsa yang tercabik-cabik ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini,
Ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, Untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.